Shalom, sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Haleluya, coba lihat kanan kirinya. Apakah ada yang lama gak ketemu? Oh ada ya. Oh iya ada yang lama banget gak ketemu ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu sadari selama sebulan ini kita banyak bicara soal badai. Masih ingat? Ya kan, badai. Minggu lalu juga kita bicara koheri, bicara soal tenggelam dalam badai. Waduh, gimana tuh bisa tenggelam ya. Jadi selama sebulan ini, Bapak Gembala memberikan tema tentang bagaimana kita melewati badai dalam kehidupan ini. Nah sekarang menurut saudara, bagaimana sih situasi dalam sebuah badai? Bagaimana sebuah situasi, kondisi bisa disebut ini badai? Apakah kayak gini? Tolong slide-nya. Ini dalam badai enggak kira-kira? Enggak ya, ini lautnya tenang gitu ya. Anginnya pasti semilir sepoi-sepoi, udaranya segar, pemandangannya bagus. Saya mungkin bayangkan di sebelah kanan kiri ada lumba-lumba sedang berenang dengan ceria gitu ya. Lalu dia mulai, mau foto, kayak Titanic. Ya kan, ada lagunya. Fales saya. Pokoknya lagunya tadi tahu lah ya, yang terentang di haluan mereka terentang begini tangannya. Waduh, kalau di foto, diposting di IG story atau di IG-nya mereka. Wah, keren banget ini. Ini jelas bukan sebuah kondisi dalam badai. Iya kan? Ini biasa-biasa aja. Bahkan bisa foto-foto cantik gitulah. Lalu situasi seperti apa yang bisa disebut dalam badai? Next slide. Mungkin perlu sebentar diperhatikan, mana kapalnya? Yang di tengah ya. Itu kapal Bapak Ibu di tengah-tengah. Foto ini dapat penghargaan, award apa gitu, tentang fotografi terbaik di zamannya ya. Jadi ini ada sebuah kapal feri yang berangkat dari pelabuhan New Haven di Inggris, dalam badai berangkatnya, dan difoto sama dia. Lihat kapalnya pun nggak gitu kelihatan ya. Yang kelihatan cuma air sana sini, hujan, angin yang kencang. Saya bisa bayangkan di dalam situ, dalam kapal itu digoncang ke kiri, ke kanan ya, ke atas dihempaskan, buyer ke bawah. Kenapa? Ada ombak yang besar sekali. Itu badai. Nah kalau badai kayak gitu, sempat gak foto-foto? Lalu naik ke haluan, paling ujung, nggak bisa kayaknya. Kayaknya nggak ada kepikiran buat foto di depan. Semua pasti pakai pelampung ya, pegangan yang kenceng, aduh gimana ini gitu kan. Kenapa? Ada badai soalnya. Dia sadar ada badai sedang menerpa dia. Dan karena kesadaran ada badai itu, jadi waspada. Kenapa? Kita mau selamat gitu kan. Kita cari keselamatan, kan ada badai jadi waspada. Beda sama foto yang pertama tadi. Enggak ada badai, aman-aman. Apakah dia pakai pelampung? Enggak dong, jelek dong foto pakai pelampung ya. Apakah dia pegangan? Enggak, dia buka tangannya lebar-lebar. Dia enggak waspada karena dia tidak merasa dalam sebuah badai yang mengancam keselamatannya. Saudara, sadar atau tidak sadar, hari-hari ini yang namanya badai dalam kehidupan kita itu enggak cuma soal badai masalah keuangan, badai masalah kesehatan, badai masalah relasi ya, hubungan dan sebagainya. Masalah-masalah yang kayak badai yang nyata ya, kelihatan, aduh kok begini. Tapi ternyata ada badai yang kita enggak sadari. Tapi hari ini berseliweran di tengah-tengah kita. Namanya badai informasi. Saudara punya handphone? Dipakai buat telepon doang? Enggak. Buat WA, buat lihat TikTok, buat lihat Instagram. Salah, enggak apa-apa. Media sosial. Buat Facebookan ya, buat yang berumur. Kalau yang muda-muda enggak pakai Facebook sudah ya. Mainnya udah yang lain, TikTok kali ya kalau yang muda-muda ya. Atau apalah Snapchat lah, ada banyak. Anak saya punya banyak medsos, ada Line chat. Wah banyak sampai enggak ngerti mau kalau kontak dia yang mana. Makanya di WA kadang lama balesnya karena jarang buka WA, buka yang lain aplikasinya. Itu badai informasi.
Tidak cuman HP, laptop, tapi juga televisi. Nah, mungkin udah jarang lihat televisi ya. Yang agak senior mungkin masih lihat televisi. Apalagi radio. Nah, saudara di jalan, lagi bawa kendaraan sambil dengar radio, itu juga informasi. Lalu ibu-ibu lagi beli sayur di depan rumah, kumpul ibu-ibu lain, Bu, tahu nggak? Nah, itu juga badai informasi. Itu lebih cepat menyebar daripada internet yang 5, yang 1 GB, cepat, tahu semua satu komplek. Apa beritanya? Dari satu tukang sayur yang lewat ya. Ada banyak badai informasi dalam hidup ini. Sadar nggak sekarang? Iya kan? Oh ada banyak. Dan badai informasi ini seringkali kita nggak rasa ini mempengaruhi keselamatan kita. Malah kita enjoy dalam badai ini. Ayo siapa di sini yang kalau udah scrolling media sosial, nggak terasa udah setengah jam. Nggak terasa udah 30 menit, udah 1 jam, bahkan mungkin lebih. Scrolling apalah, TikTok lah, YouTube lah. YouTube kan lama tuh, satu sesi bisa 15 menit lebih. Atau story Instagram. Tapi para hamba Tuhan juga perlu loh, Coach Cahya punya IG. Karena kadang-kadang itu ya, jemaat itu kalau ada apa, enggak ngomong. Tapi posting di story gitu. Loh sakit dia, wah nggak tahu ini. Jadi saya satu ketika ada Sani bilang, si itu sakit anaknya. Oh nggak ngomong, loh ada di story. Oh berarti harus lihat story nih ya. Rajin lihat story nih orang-orang ini. Karena kadang-kadang mau ngomong sungkan, tapi posting di IG story. Nah kembali lagi, kita tuh nggak sadar menikmati badai yang ini. Asik kan? Wah waktu terbuang dengan sangat cepat itu nggak terasa. Kalau nunggu Grab apa, sekarang kan kita nggak perlu bete lama. Apa? Scrolling aja. Nggak terasa nyampe dia. Grabnya. Menunggu nggak jadi hal yang besar sekarang. Karena apa? Ada banyak media sosial. Masalahnya dalam badai informasi ini, tidak semua itu baik buat kita terima. Setuju? Tidak semua itu benar. Tidak semua itu sesuai yang Tuhan katakan gitu loh. Ini bahayanya. Lalu gimana? Apakah kita perlu membuang semua handphone kita? Jangan. Apa kita perlu ke gunung-gunung dan hidup menyendiri di sana supaya gak kena badai informasi? Enggak gitu konsepnya. Tuhan mau kita bisa melewati badai itu. Amin. Kan bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan mau kita bisa teguh melewati segala badai itu. Bahkan menaklukkan badai-badai itu. Badai informasi itu bahayanya apa, saudara? Tidak kelihatan secara langsung. Dia nyerang POV kita, point of view, cara pandang. Contoh paling gampang. Ada seorang yang saya kenal, dulu dia orang yang sangat bersyukur dalam segala sesuatu. Lalu dia mulai punya IG, sejak udah lama ya, IG. Dan dia lihat IG-nya orang-orang itu. Kelenceran terus, apa kelenceran? Liburan terus ya, jalan-jalan terus. Terus dia bilang, aku gak pernah liburan ya. Jadi hilang syukur dia kan. Tuhan gimana? Dia kemana-mana loh Tuhan. Aku nih loh. Paling jauh ke Bali. Masih untung dia ke Bali. Ada orang yang gak pernah ke Bali juga ya. Aku loh gak pernah. Jadi gak punya rasa bersyukur. Bahaya kan? Bahaya, point of view jadi, Tuhan gak baik buat saya. Saya gak dikasih jalan ke Australia, kemana. Hati-hati saudara. Point of view itu bisa berubah. Sudut pandangnya jadi berubah. Yang dulunya bersyukur, jadi gak bersyukur. Gara-gara lihat Instagram story saudara yang jalan-jalan itu, yang makan-makan enak terus, yang udah jaga-jaga kesehatan kayak kita nih ya. Jadi enak juga ya, jadi pengen itu ya. Karena postingnya makanan terus. Sedangkan yang posting makanan makin kurus. Tuh, lihat tuh. Postingnya makanan terus tapi dia nggak tambah gemuk, tambah kurus. Dan apalagi merubah mental, merubah identitas. Dibahas di minggu kedua. Merubah mental dibahas kemarin, tenggelam dalam badai. Mentalnya apa? Bahwa kita kalau bersama Tuhan pasti dimudahkan. Ya kan? Kalau yang nggak tahu khotbah ini, dengar khotbah yang kemarin oleh Koheri. Dengerin, itu bagus sekali. Merubah pikiran kita jadi diluruskan kembali. Badai informasi itu merubah banyak hal Bapak Ibu. Tapi nggak kentara, karena mainnya dalam pikiran. Nggak kelihatan. Bahkan yang lebih parah itu bisa merubah iman percaya kita. Ya kan?
dengan teologi-teologi yang mungkin lebih masuk akal daripada teologi yang kita tahu, lalu kita ikut-ikutan yang aneh-aneh itu. Hati-hati. Nah, untuk menghadapi badai kehidupan ini, baik yang kelihatan, ya, ekonomi, kesehatan, relasi dan sebagainya, ataupun badai yang tidak kelihatan, informasi dan sebagainya, kita masih punya yang namanya komunitas. Bilang sama sebelahnya, kamu perlu komunitas. Belum semua. Itu yang cowok dua tuh kok kayaknya sungkan-sungkan mau ngomong nanti ya. Tadi waktu kita bergandengan, mereka jangan gandeng saya. Kita sesama cowok bro, sorry. Memang gitu ya, kalau cowok-cowok gandengan dewasa itu aneh ya. Tapi kalau cewek-cewek gak apa-apa ya. Iya. Tapi ini kan saudara, keluarga kita bro. Nanti gandengan ya. Saudara, kita perlu komunitas. Amin. Karena komunitas itu punya kuasa. Mau itu baik atau buruk, sebuah komunitas bisa punya kuasa. Poin yang pertama, komunitas yang baik itu membawa perubahan yang baik juga. Satu hari Tuhan Yesus datang ke Kapernaum. Dan dengan cepat kabar ini tersiar. Mungkin zaman itu juga ada tukang sayur di depan rumah yang ibu-ibu yang lumpuh. Dan mereka, Tuhan Yesus datang. Oh iya, tahu semua sekota ya. Lalu mereka datang ke rumah di mana Tuhan Yesus tinggal. Banyak sekali orang, sampai luber, full. Halamannya penuh, semua penuh, dalam penuh, luar penuh. Yang luar gak bisa masuk ke dalam, yang dalam gak bisa keluar. Penuh. Lalu datanglah seorang yang lumpuh dan digotong sama teman-temannya. Lalu mereka datang. Waduh, rame banget ya. Nah kira-kira saya bayangkan mereka ngobrol begini. Kalau mereka orang Jakarta dan hidup sekarang. Bro, penuh bro. Gimana ini? Saya bilang, iya ya. Kalau kita maksa masuk, itu berantem kita. Gak bisa, kalah jumlah kita. Habis kita, gak jadi masuk nih. Terus yang satu lagi bilang, tapi kalau tunggu besok, mungkin Tuhan Yesus sudah pergi ke kota lain. Ini kesempatan satu-satunya bro. Yang lumpuh cuma diam aja, terserah lu orang dah. Gitu ya. Lalu mereka sambil bingung, gimana ini, gimana. Mereka lalu lihat ke atas. Terus mereka lihat, kamu pikirkan apa yang kau pikirkan? Iya, atap kosong, nggak ada orang. Kita naik, kita bongkar atapnya. Dan tahu kisahnya ya, mereka naik ke atap, mereka bongkar atapnya, mereka turunkan teman mereka yang lumpuh itu. Bayangin saudara, di tengah jemaat gini, Tuhan lagi khotbah, dibongkar, lalu turun. Satu orang yang lumpuh lagi, dia pasti bingung, gimana gua diturunin. Yang atas cuma senyum, turun, ayo turunin gitu ya. Yang turun kan bingung, yang lumpuh. Aduh, dipandang semua orang, dipandang Yesus, dimarahin gak nih gua ya, gitu kan. Tapi luar biasanya, yuk kita buka ayatnya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atas. Sesudah di atasnya, berarti di atas Yesus ya. Berarti pas dibuka itu ada rontokan gipsum jatuh gitu ya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tempat tidur teman mereka itu. Dan apa yang Tuhan bilang? Klik lagi. Ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapa? Mereka. Yang 4 orang itu. Berkatalah ia kepada orang yang lumpuh. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Klik lagi. Kepadamu kau katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Komunitasnya orang lumpuh ini komunitas yang membawa kebaikan. Amin. Membawa kebaikan. Komunitas yang membawa perubahan. Dia yang dulunya sakit, lumpuh, tapi dia berubah jadi sehat kembali. Gara-gara komunitasnya. Teman yang 4 ini. 4 orang yang nekat ini. Saya nggak tahu setelah dia sembuh itu, apakah mereka hitung-hitungan berapa biaya betulin atap. Kita juga nggak tahu, karena Tuhan nggak sebut di sini ya. Mungkin hitung-hitungan itu. Gimana nih, udah kamu bongkar nih, biaya berapa biayanya gitu ya. Yesus melihat iman mereka. Orang lumpuh ini punya komunitas yang mampu membawa dirinya mengalami perubahan. Itu kesembuhan. Komunitas yang baik itu membawa perubahan yang baik. Bilang sama sebelahnya, komunitas yang baik
harus membawa perubahan yang baik. Nah, kalau engkau rasa komunitasmu membawa hal yang kurang baik, nanti di poin kedua. Nah, anak saya yang pertama, Aisyah, nama aslinya, panggilannya Yesa. Oh enggak, panggilannya Koko di rumah. Si Yesa itu bukan juara kelas Bapak Ibu, bukan orang yang cerdas, pintar gimana, enggak. Dia biasa aja, tapi memang dia cukup bisa beberapa mata pelajaran yang dia suka, kayak matematika, kimia dia suka. Bahkan seringkali yang dia cerita ya, kalau saya nggak salah dengar, dia pernah bilang bahwa gurunya kalau habis ngajar, kalau teman nggak ngerti, tanya Yesa, gitu kira-kira. Tapi rankingnya nggak pernah tinggi, ranking 15, ranking paling tinggi ranking 10, itu cuma sekali, lainnya ranking 17, 15. Nah, karena dia berasa bisa ngajarin temennya, songong Bapak Ibu, tahu songong? Jarang belajar, main basket terus. Basket, udah basket, badminton, berenang, nge-gym. Kayak kurang kerjaan aja gitu ya. Semua diambil. Karena dia berasa bisa. Sampai satu saat, dia kan mau masuk negeri, masuk universitas negeri kuliahnya, dia masuk bimbingan belajar. Nah, di bimbingan belajar itu, kita harus tes awalnya. Tesnya itu untuk menentukan kamu di kelas mana, satu. Dan kedua, kamu bayar berapa. Semakin bagus nilai hasil tesnya, semakin murah bayarnya. Gitu. Dan kalau kamu grade 1, berarti kumpulan temannya yang pintar-pintar semua. Grade 1 semua. Dan dia lolos grade 1. Wih, makin songong dia. Tapi saya bersyukur, lebih murah soalnya bayarnya. Masuk aja di kelas itu. Wah, jebret. 1, 2 hari, seminggu, 2 minggu, dia bilang, Pi, aku stres. Kenapa? Itu di kelasku. Pinter-pinter semua, Bi. Anak-anak dari sekolah-sekolah yang hebat-hebat ya, Penabur, IPK, Kanisius ya. Pokoknya sekolah yang mantap-mantap lah. Anak saya kan sekolahnya sekolah biasa yang nggak gitu terkenal gitu. Biasa aja gitu. Dia mulai hilang songongnya. Pas tryout, aduh, agak bawah nilainya. Bahkan di kelas dia, itu kan banyak kelasnya. Dia paling bawah kayaknya awal-awal tuh. Paling bawah, nomor 2 dari bawah, naik dikit, turun lagi paling bawah lagi. Naik lagi, turun lagi ya. Gak pernah paling atas, selalu paling bawah. Dia stres. Terus saya bilang, ya belajar kok. Dan dia belajar. Weh. Komunitas yang baik merubah jadi hal yang baik. Iya kan? Dulu dia di tempat teman-teman di tempat kelas yang lama dia bisa, wah aku udah bisa, cukup. Songong, dagu di atas. Apa? Sini aku ajarin. Gitu ya. Pulang tahu goreng ya. Gitu. Enggak. Sekarang dia bisa, waduh iya ya. Itu orang pinter-pinter semua. Dan modelnya tuh model anak-anak pinter tau kan? Anak-anak pinter, kacamata kurus, rambutnya becek ke samping gitu. Kayak gitu-gitu tuh. Wibu. Kayak itu. Dan dia itu merubah, dia mau belajar. Waktu itu ya, mau belajar. Jadi komunitas yang baik membawa perubahan yang baik. Amin. Karena itu perhatikan komunitasmu. Baik apa enggak? Bawa perubahan yang baik apa enggak? Amin. Yang kedua, poin kedua, komunitas yang baik itu tempat kita tumbuh bersama. Katakan sama-sama, tumbuh bersama. Ada ayatnya nih, klik. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, dalam komunitas yang baik, itu kita tumbuh bersama. Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang mungkin lebih pertumbuhannya enggak sedewasa Bapak Ibu Saudara. Mungkin di bawah saudara. Atau mungkin di atas saudara. Kayak gambar ini. Next slide. Ya, mungkin ada teman saudara dalam sebuah komunitas yang masih kayak benih yang baru bertunas itu. Yang pendek itu. Mungkin saudara udah kayak yang paling kanan. Benihnya udah mulai besar tunasnya. Ada juga yang kayak tengah-tengah. Bahkan mungkin di sebelah kanan lagi ada yang udah kayak pohon gede.
Dalam komunitas ada banyak level kedewasaan. Setuju? Karena itu firman Tuhan bilang apa tadi? Kalau ada seorang kedapatan melakukan pelanggaran, kamu yang rohani, kamu yang lebih dewasa, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Jadi bukan berarti kalau dalam sebuah komunitas ada yang melanggar, ada yang belum dewasa, lalu kalian hakimi dia, caci maki, lalu kalian pergi dari tempat itu. Enggak saudara, enggak gitu. Konsep Tuhan enggak gitu. Komunitas yang baik itu tumbuh bersama. Katakan, komunitas yang baik bertumbuh bersama. Amin. Namanya bertumbuh sama-sama belum sempurna. Seperti Bapak Ibu pun belum sempurna kan? Oh iya, pasti saya juga. Makanya firman Tuhan bilang apa? Bertolong-tolonganlah. Saling menolong. Next slide. Dalam bertumbuh bersama harus ada kata saling. Bilang sama sebelahnya, saling. Saling. Dalam bertumbuh bersama harus ada kata saling. Next slide lagi. Jangan semua, atu-atu aja kali ya. Saling melayani. Saling melayani. Gimana caranya? Ya, melayanilah dengan apa yang kau bisa. Kalau engkau bisa masak, ya masaklah buat orang yang lain. Kalau engkau bisanya jadi pendengar, ya jadilah pendengar yang baik. Saudara tahu bahwa enggak semua orang bisa jadi pendengar yang baik. Betul? Ada orang yang baru cerita, aku mau curhat nih, baru dia ngomong 1 menit. Yang mau cerita ngomong 1 menit, yang diceritain ngomong 10 menit. Itu bukan pendengar yang baik. Dia penceramah yang baik. Enggak mudah loh jadi pendengar. Cuma dengerin aja. Kayaknya gampang ya. Kalau saudara dengerin orang cerita, saudara kepengen nimpalin, betul gak sih? Apalagi kok ceritanya dia salah banget itu. Pasti pengen ngasih nasihat. Padahal belum selesai ceritanya. Jadi kalau Bapak Ibu dan jadi pendengar yang baik, bagus. Kembangkan itu. Layanilah dengan apa yang saudara punya. Pendengar yang baik. Jadi konselor nantinya. Amin. Apalagi bisa ngajar. Ya ngajar. Belum nanti. Masih melayani nih. Bisa ngajar, ya ngajar. Bisa nyanyi, jadi pemuji. Ya. Bukannya, jadi pemuji itu ada standarnya Bapak Ibu. Bukan berarti kita pilih-pilih orang dalam pelayanan, bukan. Tapi kalau jadi pemuji itu suaranya dia tulinada, tiap nyanyi selalu fales, jemaat bingung ngikutin yang mana. Ngikutin nyanyi atau musiknya, gitu kan ya. Makanya harus ada standarnya. Jadi nyanyinya harus enggak fales. Tapi apapun itu yang Tuhan karuniakan kepadamu, saling melayani. Amin. Amin. Kalau di ibu-ibu kemarin BBI jelas itu, yang suka masak bawa masakan. Yang enggak sempat masak beli makanan. Yang penting saya dan Alvin kenyang. Haleluya. Karena cuma saya dan Alvin cowok yang di situ biasanya ya. Yang kedua, saling apa lagi? Saling memberi teladan. Nah ini yang seringkali agak kita nggak sadari gitu ya. Gini Bapak Ibu, dalam sebuah komunitas akan selalu ada orang yang selalu menuntut keteladanan dari orang lain. Dalam sebuah komunitas akan ada orang yang selalu nuntut orang lain jadi teladan. Tapi dia, tunggu dulu, gitu ya. Dia nggak mau jadi teladan, dia orang lain yang harus jadi teladan. Kamu ya harus jadi teladan, kamu ya kok nggak gitu. Aku kecewa sama kamu loh karena kamu nggak jadi teladan buat aku. Dia sendiri tidak jadi teladan. Nah ini tidak tumbuh bersama. Ini tidak tumbuh bersama. Makanya harus saling memberi teladan. Amin. Amin. Saling memberi teladan. Kalau soal teladan, mari mulai dari dirimu lebih dulu untuk beri teladan. Saya nggak bisa bilang sama Fred, diet loh, saya sendiri nggak kurus. Ya kan? Mulai dari dirimu sendiri. Kalau engkau sudah sekurus Lia, nggak apa-apa bilang sama orang, kurus gitu ya. Ikuti teladanku. Cie. Tapi posingnya makanan mulu dia. Ya, jadi soal jadi teladan mulai dari dirimu sendiri. Seperti firman Tuhan bilang, seperti Paulus bilang sama Timotius, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Jangan dibalik.
awasi orang lain. Kepo namanya itu. Yang apa lagi? Saling apa lagi? Saling menguatkan. Saling menguatkan. Bapak Ibu, jangan harap seseorang selalu kuat selamanya. Ya, orang yang terkuat sekalipun ada waktunya dia akan jadi lemah. Makanya harus saling menguatkan. Belajar peka. Apa? Peka. Aduh, kalau mukanya udah agak aneh. Wah lagi, orang kuat ini sedang lagi lemah ini. Kenapa? Dikuatkan. Apalagi, ini contoh aja ya, ada banyak hal. Apalagi, saling mengunjungi. Nah ini kemarin saya bahas di WB ini. Saling mengunjungi Bapak Ibu. Bapak Ibu di gereja kita di Hosana ada tim pelayan jemaat. Ya, Ibu Meme dan kawan-kawan. Ada banyak, ada Ibu Nancy, ada Ibu Leni, ada Ibu Kiana dan ibu-ibu yang lain. Pastinya semua ibu-ibu ya, kecuali Pak Yono, drivernya dia bapak. Karena ibu-ibu kalau sambil nyetir repot juga ya kunjungannya ya, parkirnya susah. Jadi mereka mengunjungi Bapak Ibu yang sedang sakit atau sedang dalam masalah lah gitu. Betul kan? Tapi kan firman Tuhan hari ini bilang bahwa komunitas yang sehat itu ada kata saling. Pernah nggak kunjungi rumah Cimeme? Kunjungi sekali-sekali, banyak makanan loh. Jelambar tuh banyak makanan, enak-enak. Pernah nggak kunjungi Cinensi? Kunjungi siapa? Loh, belum pernah kan? Loh, komunitas yang sehat itu harus saling mengunjungi. Saling. Kata kuncinya adalah saling. Bahkan Tuhan Yesus bilang begini, next slide. Yohanes 13 ayat 35. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi, berarti saling memperhatikan, berarti saling mengunjungi. Amin. Dalam komunitas yang sehat itu harus aktif. Setiap anggota komunitas harus aktif saling. Karena kalau ada yang tidak saling melayani, saling mengunjungi, saling mengasihi, saling sebagainya itu. Kalau ada yang enggak saling, maka orang ini sebetulnya bukan bagian komunitas. Dia cuma memanfaatkan kelebihan komunitasnya. Dia cuma ngambil keuntungan dari komunitasnya. Dan ini ada istilahnya dalam dunia biologi. Mohon maaf nih, benalu. Benalu ketika nempel sama pohon, dia tidak pernah ngasih kontribusi pada pohonnya. Dia ngambil terus. Bilang sebelahnya, kamu bukan benalu. Ya, kamu bukan benalu. Kalau orang-orang yang kayaknya cuma mau terima, ketika dia merasa komunitasnya sudah tidak memberi dia apa-apa lagi, cabut dia saudara, pergi dia. Tidak, kita semua adalah komunitas yang mau tumbuh bersama. Sekali lagi bilang kita mau tumbuh bersama. Haleluya. Dan komunitas yang mau tumbuh bersama ini akan punya kuasa ketika setiap anggotanya itu aktif untuk saling. Yang ketiga, saya tinggal 6 menit waktu saya. Yang ketiga, komunitas yang baik adalah tempat mengenal Kristus lebih dalam. Amin. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita di bumi ini, kita lahir dan ada di bumi ini, salah satunya adalah untuk mengenal Kristus lebih dalam. Setuju? Juga enggak cuma minta diberkati, minta sukses. Nah. Kita ini untuk mengenal Kristus lebih dalam. Salah satu tujuannya. Mengenal Tuhan lebih dalam. Karena itu dalam GBI Hosana ada yang namanya komunitas sel. Kelompok kecil-kecil. Yang disebut dengan nama Hosana Family. Yang disingkat menjadi, bukan Hova ya, Holy Hosana Family. Bapak Ibu Saudara yang belum ikut, mari kita ikut Hosana Family. Yang sudah ikut tapi jarang datang, ayo lebih sering datang. Kenapa? Komunitas itu yang baik harus aktif, harus saling. Karena dalam Holy ini, saat kita ketemu kita bahas firman Tuhan. Kita diskusi, kita dialog, bahkan mungkin berdebat. Loh ini sehat loh. Ketika sudah berdebat soal firman Tuhan itu sehat, kenapa? Jadi mikir kita, gak cuman bengong, kayak Bapak Saudara ya di khotbah, saya gak tahu ngerti apa enggak, tapi kalau dalam Holy, gak boleh gitu dong. Nah berarti dia mikir, dia punya pendapat nih, disanggah sama dia, udah apa-apa.
Tapi jangan lalu berantem, lalu panggil lawyer ya, enggak gitu ya. Maksudnya diskusi yang baik, PKS-nya bisa menyesuaikan lah. Ada dialog, ada pendapat, ada sanggahan. Itu perlu untuk apa? Untuk mengenal Kristus. Ada sharing, wah, ya kan? Ada sharing juga. Bapak Ibu Saudara, kalau di sini ada yang belum berholy, mari kita berholy. Atau mungkin sudah berholy tapi mungkin keluar dari holy-nya, lalu bilang, saya nggak mau holy lagi Pak. Di holy orang-orangnya nggak asik. Orangnya kurang asik Pak di holy. Nah ini kembali ke poin yang kedua tadi. Kalau ada orang yang tahu bahwa di holy-nya orang yang kurang asik, berarti dia lebih dewasa. Dia tahu jadi anggota yang asik kayak apa. Ya jadilah teladan buat anggota-anggota yang lain supaya jadi asik. Gitu kan? Jangan ditinggal, loh salah ya. Tetap di situ, jadilah orang yang asik supaya orang-orang yang kau bilang gak asik itu jadi seasik kamu. Bilang sebelahnya, kamu asik gitu. Jadi berkat, jadi teladan bagi orang-orang yang kurang asik itu. Dalam holy kita juga belajar untuk sharing. Kalau sebagai holy, apa sih ada sesi di mana diskusi dan sharing. Kenapa kita perlu sharing? Kenapa perlu kita bersaksi? Karena ini, tadi klik. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Mengalahkan iblis dengan darah anak domba, darah Kristus. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi kita tuh kalau kita bersaksi, itu kita akan mengalahkan iblis. Kita membangun orang. Kita menguatkan iman mereka. Pernah nggak saudara belajar bersaksi? Atau cuma senangnya dengar kesaksian? Saudara kita mesti belajar bersaksi. Kita bukan bilang, ayo percaya Yesus. Enggak, bersaksi aja. Bersaksi kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Enggak usah hal-hal yang spektakuler gitu. Air jadi anggur. Oh saya bersaksi, saya kemarin banjir tapi saya bisa berjalan di atas air. Enggak, kalau nunggu itu saudara kapan bersaksinya ya? Yang ada selutut, seperut gitu ya. Enggak saudara, dari hal-hal sederhana. Saudara tahu bahwa saya, setiap kali saya buang air kecil, saya kencing. Saya pasti bilang, Tuhan terima kasih bisa kencing. Otomatis, kenapa? Karena saya pernah gak bisa kencing. Bro Joshua pasti mengalami hal yang sama. Kalau dia ke WC pasti dibilang, puji Tuhan bisa kencing. Karena kami berdua punya masalah ginjalnya mampet gitu ya. Gak bisa kencing, saudara. Waduh itu sakit, demam tinggi. Saya berapa kali istilahnya operasi ya, tapi gak disayat. URS, IRS, macam-macam, di ESWL lah. Pakai selang di ureter saya supaya bisa kencing. Jadi kalau saya bisa kencing, bersyukur. Bapak Ibu kencing normal kan? Ucap syukur enggak? Enggak, belum. Sekarang bersyukur ya. Anugerah Tuhan, saudara bisa kencing dengan nyaman. Karena banyak orang di luar sana enggak bisa kencing kayak saya dulu. Bahkan ketika engkau melek pagi hari tadi, bersyukur enggak? Bersyukur. Karena banyak orang di luar sana yang saat tadi pagi melek, mereka enggak bangun lagi loh. Ada, entah di mana. Meninggal mereka. Kalau setelah hari ini ada di sini, selamat di tujuan, di gereja, dengar hari ini, dengan panca indera normal, itu anugerah Tuhan juga. Amin. Nah hal-hal kayak gini apakah boleh disaksikan? Ya boleh. Saudara kalau mau dengar kesaksian sederhana, datang ke WBI. Itu sangat sederhana, tapi memberkati loh. Ibu-ibu senior itu kalau saksian, luar biasa loh saudara. Saya diberkati, kemarin kan saya di WBI melayani. Diberkati dengan kesaksian ibu-ibu. Saudara tahu kalau ibu-ibu kesaksian, itu banyak. Sampai saya pikir, nggak usah khotbah aja nih ya. Saksi terus aja, terus puji-pujian, saksi, udah amin. Memberkati kok. Ya. Oh saksian kayak orang rebutan gitu ya. Sampai yang terakhir Karya bilang, yang terakhir ini ya. Yang terakhir. Kalau enggak khotbah-khotbah nanti. Belajar bersaksi. Karena kesaksianmu meskipun sederhana, itu pada saat yang tepat bisa menguatkan orang yang mendengarnya. Masalahnya kamu nggak tahu, kita nggak tahu bagian mana dari hidup kita yang bisa memberkati orang lain. Betul kan? Orang mungkin nggak cerita. Karena itu bersaksilah senantiasa. Dan ketika engkau bersaksi, slide-nya, saya sampai lupa buka slide. Kita bersaksi, kita akan lebih memperhatikan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa renungkan, iya ya, oh iya ya Tuhan ada ya.
Kalau engkau nggak pernah belajar bersaksi, engkau nggak akan pernah merenungkan hidupmu dengan detail. Oh iya, saat itu Tuhan tolong loh. Saat itu Tuhan tolong loh. Kenapa? Kita renungkan dengan hati-hati ketika kita mau belajar bersaksi. Next slide, klik lagi. Maka orang lain yang mendengar juga akan belajar memperhatikan anugerah Tuhan di hidupnya juga. Ketika orang lain dengar, saksian yang sederhana, tapi ya juga ya. Aku kok gak perhatiin ya bahwa Tuhan jaga aku senantiasa. Klik lagi, gak apa-apa slide-nya aja, saya jangan sering-sering muncul, gak apa-apa kok. Nah, dan pada akhirnya sama-sama yang bersaksi maupun yang mendengarkan kesaksian akan memahami bahwa sungguh Allah itu hidup dan selalu bersamanya. Menjadi komunitas yang menguatkan. Amin. Amin. Nah, saya mau bersaksi hari ini. Saya undang memuji ke depan deh. Saya nggak panjang-panjang. Tinggal 2 menit lagi saya waktunya. Saudara, anak saya yang songong itu, dulunya songong. Dan dia sekarang sudah bertobat ya. Dia belajar sungguh-sungguh. Dan waktu dia di bimbel itu nilainya tidak pernah bagus, saudara. Makanya wali kelasnya marah-marahin dia terus. Kamu nih ketinggalan jauh sekali. Kamu nih ketinggalan jauh sekali. Ayo belajar. Ayo gimana, tambah waktu lagi. Kerjaan soal dalam sehari bisa berapa jam gitu. Dan dia lemas gitu ya. Stres. Dan semakin dia stres, semakin dia banyak basket. Dan semakin dia sering basket, mami gak pernah kamu belajar, tambah stres lagi dia. Mami gak pernah, ya kan lihatnya cuma pas basket ya, pas di kamar maminya gak lihat. Dan dia juga belajar di kamar. Tiap kali coba try out ujian SNBT, selalu jelek nilainya. Dan tibalah hari terakhir, saya bertemu dengan wali kelasnya di bimbel itu, dan tanya, jadi Aisyah memasuk apa? Memasuk kampus mana? UI, Pak. Terus dia bilang, nilaimu gak sampai, Dek. Jangan UI lah, yang lain aja. Lalu based on tryout yang di bimbel itu, nilai dia itu masuknya bukan di Jakarta. Di Undip, di UNED, Jember gitu ya. Di Semarang, UNESA. Tapi gak bisa masuk UI. Terus saya lihat Yesa, gimana? Dia bilang dengan lirih, dia berkata, UI aja, Bi. Saya nggak tahu itu iman dia atau karena takut dimarahin maminya. Saya nggak tahu juga. Tapi dia bilang, UI, Bi. Ya udah, Pak, UI, Pak. Pilihan kedua UB, Brawijaya. Nilainya standarnya lebih rendah dari UI. Dan mulailah hari H ujian UTBK. Subuh-subuh saya anterin ke hutan kayu waktu didapatnya. Dan dia ujian. Pulang ujian, gimana kok? Aduh, Bi. Saudara tahu ujian UTBK itu 3 jam, saudara. Soalnya banyak. Satu soal itu cuma ber 1 menit kalau salah. Atau lebih atau kurang dari itu. Masih cepat itunya. Masih cepat mikirnya. Karena pakai komputer. Kalau enggak keburu selesai. Dan dia bilang, Pi, aku ada beberapa yang enggak bisa. Karena aku belajar bagian ini, kan banyak bagiannya ya. Aku belajar bagian ini, tapi yang keluar sedikit. Yang aku enggak belajar, keluarnya banyak. Waduh, ya sudahlah kok. Saya tetap punya iman pasti keterima di negeri. Kenapa? Karena Tuhan tahu kami belum sanggup biayain sekolah di swasta. Dan saya kasih anak saya 2 yang gede-gede ya, Isaya sama Emmanuel. Saya kasih pilihan, masuk negeri atau masuk seminari. Karena di seminari saya bisa minta Pak Cahya, minta surat, gratis lah seminari. Dan mereka nggak mau masuk seminari, mau masuk negeri. Dan menunggu hasilnya keluar. Dan hari H itu jam 3 sore, 13 Juli, hasilnya keluar. Saya baru pulang ke rumah, saya belum tutup pintu, masih di depan pagar, gitu ya. Terus dia teriak-teriak, Papi, keterima Pi. Saya cuma UB ya, UI Pi. Saya ikut lompat di depan rumah, wah, gitu ya. Tetangga lihat, bodoh amat gitu ya. Saya puji Tuhan kok. Saya parkir mobil, saya masuk, tunggu, tenang. Buka lagi laptopnya. Benar nggak UI? Kamu salah baca lagi. Mohon maaf, tidak diterima gitu ya. Iya keterima, benar. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Nilainya nggak pernah bagus, saudara. Sampai saya pikir, jangan-jangan begitu dia selesai ujian,
Malaikat turun tangan tuh, dihapusin yang salah. Salah, betulin, salah, betulin. Enggak gitulah, kan curang namanya ya. Nah, malaikat pimpin dia saat dia belajar sungguh-sungguh. Tuhan gak pernah kasih kita berkat saat kita curang, saudara. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dan sesuai kehendak Tuhan, pasti Tuhan buka jalannya. Amin. Keterima, saudara. Keterima UTBK. Dan skornya cukup tinggi, saudara. Jadi kami ngobrol, ada teman dia yang dalam kelas dia ya, itu paling bagus nilainya. Skornya itu cuma 690. Skor dia 701, saudara. Dan kemarin saya dapat flyer dari Trisakti. Dapat flyer bahwa UTBK nilai 700 ke atas skornya, itu beasiswa 8 semester. Full sampai selesai. Saya bilang, mau kok? Enggak lah, UI aja katanya. Jadi, kalau bukan Tuhan, saya bilang nih, kalau bukan Tuhan, siapa aku? Iya, ini Tuhan. Karena aku pun gak pede waktu ngerjain. Tapi dia belajar, dia sungguh-sungguh belajar. Beberapa saudara mungkin lihat kalau kita hari Minggu, dia kan ibadah siang ya, remaja ya. Dia di sebelah, yang lainnya lagi makan, dia belajar kan. Pakai earphone, dia gak betul sekeliling, dia belajar, dia ngerjain tugas-tugas. Saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Tapi ya harus bekerja sungguh-sungguh. Harus berusaha juga. Amin. Kita belajar hari ini tentang bersaksi. Saya percaya kesaksian hari ini memberkati saudara. Dan sampai juga memberkati saya juga. Bahwa kita harus juga berusaha dan Tuhan pasti buka jalan. Poinnya adalah bersama Tuhan gak ada yang mustahil. Berdoa dan bekerja, Tuhan pasti sertai. Jadi Bapak Ibu Saudara kembali ke komunitas. Dalam menghadapi badai kehidupan ini, kita perlu namanya komunitas. Komunitas yang baik. Karena komunitas yang baik itu membawa perubahan yang pertama. Komunitas yang baik adalah tempat bertumbuh bersama. Komunitas yang baik adalah tempat mengenal Kristus lebih dalam. Saya hanya bawa 3 poin hari ini. Tapi ada banyak sekali kuasa dalam komunitas. Dan mungkin nanti siang akan dibahas oleh Bapak Julius Angkawijaya. Saya nggak tahu bahannya apa. Maksudnya materinya apa. Tapi saya percaya akan ada hal yang lain yang akan dibukakan di siang hari nanti, di ibadah kedua. Amin. Bapak Ibu bisa yang udah hadir hari ini, nonton via YouTube juga bisa. Oke, saya undang Bapak Ibu pakai berdiri. Komunitas yang baik itu perlu. Amin. Bilang mas sebelahnya, kita perlu komunitas yang baik. Kita perlu bergandengan tangan. Nyanyi lagi sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan yang satukan kita tanpa memandang siapa engkau. Amin. Bergandengan tangan. Amin. Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sebelahnya depan belakang. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, amin. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi lebih kencang suaranya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Dan kita berdoa. Bapak terima kasih buat semua firman yang sudah kami dengar hari ini. Semua kesaksian yang sudah kami terima. Tuhan kiranya firman-Mu tidak kembali kepadamu dengan sia-sia. Tapi sungguh tertanam dalam hati kami Tuhan. Bertumbuh, berakar bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang merubah hati kami, merubah pikiran kami. Bahkan merubah kelakuan kami. Tuhan,
Kami percaya bahwa kami dalam komunitas yang baik di tempat ini. Hosanna Family Church. Kami bagikan keluarga Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya setiap kami di Hosanna ini bisa bertumbuh bersama-sama. Amin. Saling membangun, saling mengasihi, saling melayani. Dan pada akhirnya menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara.